Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan sore hari ini dan telah sampai pada bab Mulatafatul Masakin, berbuat baik dan berbuat lemah lembut kepada orang-orang fakir miskin, ya, dan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, semangat Islam itu adalah semangat menjaga kehormatan. Makanya para ulama mengumpulkan ada daruratul khamsah, 5 hal. Yang 5 hal ini benar-benar dijaga oleh Islam. Yang pertama adalah an-nafas, nyawa. Tidak boleh seseorang menghilangkan nyawa dengan sengaja tanpa ada alasan apapun. Bahkan dengan alasan pun tidak boleh. Karena nyawa ini adalah sesuatu yang dijaga. Sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negeri, dan sebuah negara akan menjadi negara yang dihormati ketika mereka benar-benar menghargai sebuah nyawa, satu pemberian, satu anugerah dari Allah yang tidak boleh dengan mudah dicabut atau diambil haknya dari orang lain. Yang kedua adalah al-irdu, kehormatan. Ini dijaga oleh Islam. Selain seorang muslim itu tidak boleh menghilangkan nyawa, karena ini hukumannya berat, jamaah. Di dalam surah An-Nisa Allah memberikan warning yang cukup berat. Waman qatala mu'mina, siapapun menghilangkan nyawa seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban alima. 5 kalimat laknat Allah sematkan kepada mereka. Siapapun yang menghilangkan nyawa seorang muslim, maka Allah melaknat dia. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dilaknat lagi, dan dipersiapkan bagi dirinya siksaan yang pedih. Selain nyawa, kehormatan juga dijaga. Karena kehormatan ini adalah sesuatu yang dimiliki setiap insan, dimiliki setiap muslim. Sebagaimana seorang muslim tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka dia pun juga tidak boleh, yang muslim sama-sama muslim, dia juga tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudaranya yang berbeda agama. Jadi kalau ini masing-masing dijaga, jamaah yang semoga dirahmati Allah, maka tercipta kehidupan yang kondusif. Ustaz, tapi saya melihat ada sesuatu yang tidak baik pada keluarga itu. Keep silent. Apa untungnya buat kita kemudian menceritakan aib keburukan tetangga kita, yang pada akhirnya akan mencederai kehormatan beliau, kecuali perbuatan dosanya adalah perbuatan dosa kriminal. Kalau misalkan mohon maaf hanya ribut suami istri atau masalah rumah tangga, ini kan hal-hal yang pasti terjadi, jamaah, dan terjadi juga di rumah tangga kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak goyah, yang tidak ada keributan. Maka ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik pada orang lain, ya, tidak lantas kemudian kita jatuhkan kehormatannya dengan aib itu diceritakan. Selain 2 hal ini ada hifdzul mal, menjaga harta, menjaga fisik tubuh, tidak boleh dicederai. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Nah,
Islam menjaga salah satunya adalah kehormatan. Kehormatan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia yang ketika dilakukan akan mencederai dirinya. Hal-hal yang tidak baik yang dianggap oleh masyarakat. Sehingga orang yang menjaga kehormatan, maka dia akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Semua orang tahu bahwa, mohon maaf, judi itu adalah sesuatu yang terlarang baik secara agama maupun secara negara. Orang ketika menjaga kehormatan, dia tidak akan masuk ke dalam ranah ini, tidak akan menyentuh ke dalam ranah ini. Sebagaimana dosa yang lainnya, dosa miras, mohon maaf, dosa zina atau perselingkuhan, itu dahsyat efeknya jamaah di masyarakat. Ya. Kadang seseorang itu kemudian menjatuhkan dan menghancurkan kehormatan dirinya sendiri. Tidak ada yang cerita. Karena sekali dia melakukan dosa, Allah tutup aibnya. 2 kali dia melakukan dosa, ditutup lagi sama Allah. 3 kali, sampai 4 kali, mungkin sampai 5 kali dosa itu terulang, nggak ada yang tahu. Tapi ketika terus menerus diulang dan tidak ada perasaan bersalah sama sekali, apalagi menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, nah biasanya setelah itu Allah akan membuka tabir dirinya. Justru dia sendiri yang akan membuka aibnya dan dia akan menjatuhkan kehormatannya. Dalam hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sudah memperingatkan, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku itu ketika melakukan dosa dan maksiat akan dimaafkan oleh Allah, kecuali orang yang terang-terangan. Nah, definisi terang-terangan itu kan kalau menurut kita adalah dia melakukan dosa secara terang-terangan, dilihat oleh semua orang. Dia judi, mohon maaf, dia miras, keluar masuk ke klub malam begitu. Padahal dia punya keluarga, padahal mungkin dia adalah orang yang terhormat di lingkungannya. Dia punya kehormatan, tapi kehormatan ini dia jatuhkan sendiri. Menurut definisi kita seperti itu. Tapi bukan definisi ini yang diinginkan. Karena semua orang tahu jamaah. Semua orang tahu bahwa maksudnya mujahirun terang-terangan, ya dia melakukan dosa secara terang-terangan. Tapi yang disasar oleh Nabi adalah sesuatu yang sampai mungkin tidak terlintas pada benak seseorang. Makanya beliau kemudian melanjutkan sabdanya, wa innal mujaharoh. Di antara bentuk seseorang yang melakukan dosa terang-terangan itu adalah an ya'malar rajulu al-barihah kada wa kada. Seseorang yang melakukan dosa di malam hari, waqad wabata waqad satarahullah. Dan pada pagi harinya sebetulnya dosa itu sudah ditutup sama Allah, tidak ada yang tahu. Kawannya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, teman kerjanya nggak tahu, mungkin keluarganya juga nggak tahu. Tapi wa asbaha, ketika pagi hari kemudian dia ceritakan kepada teman-temannya tanpa ada rasa bersalah. Oh, semalam saya di sini, semalam saya melakukan ini di situ, semalam saya happy-happy di tempat ini. Padahal boleh jadi sudah ditutup oleh Allah dan sudah diampuni saat itu. Tapi dia sebarluaskan. Akhirnya dia sendiri yang mencederai kehormatannya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, hadis ini memiliki faedah bahwa selama seorang itu melakukan perbuatan dosa dan kemudian dia menyesal, karena bedanya tipis sekali. Ketika dia bercerita dosa yang dia lakukan semalam, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, tandanya ada rasa bangga. Melakukan dosa kok bangga? Dia ceritakan ke teman-temannya. Nah, rasa bangga inilah yang kemudian tidak Allah Subhanahu wa ta'ala sukai. Karena ketika orang bangga melakukan dosa, tandanya tidak ada penyesalan. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di dalam ayat atau hadis awal tadi, setiap umatku itu akan diampuni. Nabi mengatakan demikian. Bagi siapa? Bagi mereka yang berbuat dosa, kemudian dia menyesal. Dan dia tidak menceritakan dosa dan kesalahan itu kepada orang lain. Ketika pagi hari tiba, dosa dia sudah dilupakan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah adalah ketika dia melakukannya, tersimpan rapat, tiba-tiba kemudian dia ceritakan dengan bangganya, dan itu adalah indikasi atau tanda
bahwa ini adalah sesuatu yang dilanggar dan kemudian ada perasaan tidak bersalah atas perbuatan tersebut. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala murkai dan Allah tidak inginkan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, dosa itu adalah sesuatu yang terbetik di dalam hati dan kita tidak ingin orang lain melihatnya. Ketika dosa ini dilakukan, maka saat itu seseorang sedang mencederai kehormatannya. Kehormatan adalah sesuatu yang dijaga. Bukan kemudian melulu berkaitan dengan sum'ah, pengen dilihat atau pengen dilihat bagus di hadapan orang, tidak. Tapi memang reputasi, kehormatan itu setiap kita punya. Orang ketika menjaga, saya tidak mau ketika dilihat orang melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan muru'ah, kehormatan. Dan orang-orang dulu, para ulama dulu, hanya sekedar seseorang makan dengan tangan kiri saja, ya, itu bagi mereka sudah menjatuhkan kehormatan. Kenapa? Karena ini khilafus sunnah, menyelisihi daripada sunnah Nabi. Anjurannya kan makan pakai tangan kanan, ya, tidak berdiri sambil duduk dan membaca bismillah. Tapi kenapa ini menjadi hal biasa hari ini, orang makan pakai tangan kiri? Karena lambat laun, ya, masalah kehormatan, kemudian masalah budaya yang baik ini mulai terkikis, sehingga orang merelakan kehormatannya itu dilihat orang jatuh, nggak masalah, yang penting saya happy, yang penting saya bisa melampiaskan atau mengapresiasi dirinya, sesuatu yang ingin dia lakukan bebas tanpa ada aturan. Pada akhirnya yang terjadi adalah dia sudah tidak memperhatikan lagi norma-norma kearifan lokal, norma-norma agama terlebih lagi. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini nanti sampai pada titik di mana seseorang akan dengan mudah melakukan perbuatan dosa, naudzubillah, apalagi dosa itu adalah zina, berhubungan di luar nikah, sampai terjadi kehamilan, dan itu kemudian sudah dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat. Padahal ini adalah sesuatu yang, mohon maaf, sangat memalukan. Sekitar 20 tahun atau 30 tahun ini adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang dianggap tidak baik. Kok bisa ada seorang wanita hamil, ya, padahal dia belum memiliki suami. Tapi kita lihat hari ini menjadi hal yang biasa. Dianggapnya adalah sesuatu, ya namanya juga anak muda. Maka terjadi pergeseran moral. Dan rasa irdu ini atau muru'ah, kehormatan ini sudah mulai terkikis di tengah masyarakat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kami ingin menyampaikan satu hadis yang tersemat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu adalah prolog muqaddimah untuk menyampaikan Nabi SAW bersabda, laisal miskinul ladzi tarutuhu tamrah wa tamratan. Nabi SAW itu ingin mendefinisikan, ingin menjelaskan kepada kita definisi miskin atau fakir itu seperti apa. Orang fakir itu adalah bukan orang yang ketika dia membutuhkan sesuatu kemudian ditolak. Ya, dia membutuhkan sesuatu kemudian ditolak, tidak. Yang dikatakan fakir itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala luqmatu wa luqmatan, atau orang yang ingin mendapatkan, ya, sejumput nasi atau sesuatu yang bisa dia makan. Innamal miskinul ladzi yata'affaf. Orang fakir itu adalah orang yang ketika dia butuh tapi dia tidak sampai menjatuhkan kehormatan dirinya dengan meminta-minta, karena dia ingin menjaga harga dirinya. Ada orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi itu kekurangan, jemaah. Tapi untuk sampai pada titik, mohon maaf, dia meminta-minta, nggak kesampaian, enggak. Malu saya, wong saya masih ada pekerjaan, walaupun mepet sekali, penghasilan dengan pengeluarannya itu mepet sekali. Nah, ketika dia menahan diri dari meminta-minta, dengan tujuan agar kehormatannya tidak jatuh, karena meminta-minta itu tadi, justru orang inilah yang diprioritaskan untuk dibeli, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena sebetulnya butuh, tapi dia menjaga kehormatan itu tadi. Dia menjaga kehormatan dirinya agar tidak sampai
meminta-minta. Karena hukum asal dari meminta-minta itu adalah dilarang jamaah, kecuali yang mendesak. Jadi hukum asalnya dilarang. Kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan muru'ah atau kehormatan. Semua perbuatan, baik itu norma agama atau selain norma agama, jika sampai menjatuhkan kehormatan seseorang, maka ini dilarang. Tidak boleh agama melarang hal tersebut. Kenapa? Karena kehormatan adalah sesuatu yang patut dijaga. Dengannya orang bisa tegak, orang punya marwah, orang punya martabat. Dia akan bisa tegak ketika dia amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia mengajak sesuatu, orang akan melihatnya dengan pandangan mata, oh beliau adalah orang yang kami hormati. Makanya kehormatan ini tidak boleh dijatuhkan, hatta dia ketika punya aib sekalipun tidak boleh dijatuhkan. Juga dirinya, ya, agama menasihatkan kepada orang-orang ini agar Anda tidak menjatuhkan kehormatan Anda di hadapan orang-orang. Salah satunya adalah dengan cara meminta-minta. Di dalam riwayat lain, hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Laisal miskinu alladzi yatufu 'alan nas, tarutuhu luqmah wa luqmatan." Orang miskin itu adalah orang, bukan definisi orang miskin ketika mereka datang ke rumah-rumah kemudian minta sedekah dan kemudian ditolak. Ya, karena ini sudah masuk dalam kategori mohon maaf meminta-minta. Dengan catatan kalau darurat boleh, tapi kalau tidak darurat artinya dia punya tabungan, dia punya penghasilan, cuman mungkin pas-pasan, ini tidak boleh jamaah, karena itu akan menjatuhkan marwah dia. Watamratu watamr walakinnal miskin, orang yang dianggap fakir oleh agama adalah mereka yang sebetulnya tidak memiliki sesuatu yang bisa dia makan, namun dia tidak sampai meminta-minta, dia menjaga harga dirinya. Kita pasti tahu ada di antara tetangga kita, ya, yang hidup di lingkungan kita. Kita tahu secara ekonomi beliau membutuhkan, tapi kita tidak pernah melihat beliau kemudian minta-minta. Kenapa? Menjaga diri. Kepada mereka lah kita bisa mengulurkan bantuan. Bukan berarti yang meminta-minta kemudian tidak dikasih, tidak. Karena bisa jadi memang itu mendesak, ya, kecuali mendesak. Karena memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas disampaikan di dalam beberapa riwayat yang lain. Salah satu riwayat Imam Muslim, ketika Nabi bersabda, "Man sa'alan nas amwalahum takatsuran." Siapapun yang suka meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, dia sudah punya harta tapi minta sana minta sini. Dia punya tabungan sekian puluh juta, 20 juta atau 10 juta, tapi kemudian masih minta sana minta sini. Ini tidak boleh jamaah. Mampu kok, kenapa harus minta-minta? Fa innama yas'alu jamron fayastaqillu aw yastakthir. Maka sesungguhnya dia sedang meminta-minta bara api. Terserah kepadanya apakah dia akan mengumpulkan bara api itu sedikit demi sedikit kemudian menjadi banyak. Ini sebuah warning dari Nabi. Karena mohon maaf, kalau sudah terbentuk mental yang seperti ini tidak bagus, ini tidak baik, dan ini akan mencederai muru'ah atau kehormatan seseorang. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi bersabda, "La yaghdu ahadukum fayahtabu ala dhahrihi." La an yaghdu. Seandainya ada salah seorang di antara kalian itu keluar dari rumahnya, kemudian dia mencari kayu, dia kumpulkan kayu, kemudian dia panggul di atas punggungnya, dengannya dia menjual, kemudian mendapatkan rupiah, mendapatkan nafkah, dan dengannya kemudian dia mencukupi kebutuhan istrinya, keluarganya, sampai tidak minta-minta kepada orang-orang, ya, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada dia meminta-minta. Bahkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani, orang-orang yang as-sa'i, orang-orang yang bekerja untuk menutup kebutuhannya, itu dikategorikan sebagai mujahid fisabilillah loh jamaah. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, jadi ceritanya Nabi dan para sahabat itu sedang duduk-duduk di depan masjid. Kemudian ada seorang pemuda turun dari daerah gurun, dari daerah dataran tinggi, bawa kayu, manggul kayu begitu, untuk dia kumpulkan dan dia jual, tentunya dapat penghasilan, dapat uang, kemudian dia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Para sahabat yang ngelihatnya dengan sebelah mata, orang ini masih muda,
badannya tegap, sehat walafiat gede, ini kalau digunakan untuk jihad fisabilillah, ini jauh lebih baik. Nabi ngelihatnya, dilirik begitu orang ini. Apa kamu kira jihad fisabilillah itu hanya mereka yang berperang saja? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, salah kalau mendefinisikan seperti itu. Man sa'a li ahlihi, siapapun yang bekerja untuk menutup kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, fahuwa fi sabilillah, dia digolongkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja bahkan untuk kebutuhan dirinya, dia belum menikah jamaah, belum punya tanggungan kecuali hanya orang tuanya saja, untuk dirinya tok saja, dikatakan oleh Nabi itu jauh lebih baik dan itu fi sabilillah. Karena mohon maaf, Islam itu memang menganjurkan pemeluknya agar Anda bekerja apapun yang bisa, dapat penghasilan, lalu tidak sampai meminta-minta. Karena itu akan menjatuhkan muruah, menjatuhkan kehormatan. Nah, yang ketiga beliau mengatakan, barang siapa yang bekerja, dia belum punya istri, dia belum punya anak, karena memang masih muda, belum menikah, tapi kemudian dia menafkahi kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Orang ini digolongkan sebagai mujahid fi sabilillah. Pahalanya besar. Karena bekerja adalah sebuah kewajiban, bukan hanya sekedar rutinitas Senin sampai Jumat ngantor duduk, tidak jamaah. Ada orang-orang yang di rumah yang menjadi tanggung jawabnya, yang karena laki-laki yang bekerja ini, kepala rumah tangga yang bekerja ini, mereka tidak sampai meminta-minta, menjatuhkan harga dirinya, atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang lainnya, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Ini menjadi bagian ibadah yang disebutkan oleh para ulama ghairu mahdhah, ibadah yang waktunya tidak ditentukan. Seperti sholat 5 waktu itu kan subuh, duhur ditentukan, sholat tahajud, kemudian sholat-sholat yang lain, Ramadan yang kemarin baru kita lalu, itu ibadah mahdhah. Ini masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, di dalam riwayat yang lainnya, masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma yazalu rajulu yas'alun nas, orang-orang itu dalam keadaan mampu, dalam keadaan punya, dia masih suka meminta-minta kepada orang-orang, hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa wajhihi murghamul lahmin. Nanti dia pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah dengan wajah yang tidak memiliki daging. Ini kan bentuknya warning, ancaman. Makanya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair memasukkan meminta-minta, ya, meminta-minta ini dalam kategori dosa besar karena ada ancamannya, kecuali darurat. Kecuali darurat. Yang diperbolehkan, anak minta ke orang tua boleh karena itu masih dalam tanggungannya. Istri minta ke suami boleh karena memang itu menjadi tanggung jawabnya. Maksudnya adalah orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan mungkin, atau hubungan tanggungan nafkah, ya, orang lain begitu, padahal dia mampu dan dia masih bisa bekerja, karena dikhawatirkan ini akan terbentuk, ya, satu mental atau satu, ya, psikologi yang tidak baik begitu, sehingga menyebabkan kualitas masyarakat yang berada di suatu wilayah itu kemudian menurun, dan kehormatan itu sudah bukan menjadi hal yang patut dipertahankan dan dijaga dengan baik. Ini kan kemudian miris. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, di dalam riwayat lain dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Muslim, Nabi SAW, beliau berkata, qad bay'naka ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah, namun apa perjanjian? Apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan? Apa yang engkau perintahkan kepada kami dan apa yang dilarang? Maka kemudian beliau mengatakan, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kaitannya dengan akidah. Kalian hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wassalawatul khams, salat 5 waktu jangan pernah ditinggal. Wa tuti'u kalimatan khafiyah, dan kalian wajib menaati pemimpin-pemimpin kalian. Ini bagian dari kewajiban seorang muslim. Tidak boleh dia keluar dari ketaatan dari pemimpinnya. Yang terakhir Nabi menasihatkan, dan kalian tidak boleh meminta-minta kepada orang dalam kondisi keadaan kalian mampu, kalian punya, jangan sampai kemudian meminta-minta, karena ini adalah sesuatu yang tidak baik.
Jamaah yang semoga dirahmati Allah, meminta ini kaitannya dengan mal ya, kaitannya dengan harta. Tapi kalau seperti ini misalkan kita masak, butuh bawang merah cepat, nggak punya, kemudian ada tetangga, ini sesuatu yang tidak mengapa ya jamaah ya. Karena ini saling tahadu, saling memberikan hadiah. Jadi konteksnya bukan di sana. Kan kadang kalau masak ada sesuatu yang kurang, minta ke tetangga, Bu, ini saya lagi OTW masak ini Bu, kok bawang saya kurang Bu ya, bisa nyempil dulu. Nanti gantian suatu saat ibu ini ke tetangganya. Ini bukan termasuk dari larangan hadis ini. Ya. Minta-minta di sini adalah minta-minta untuk memperkaya diri, minta-minta terkait dengan mal penghasilan, padahal dia mampu, padahal dia punya. Seperti itu. Karena memang perintahnya adalah saling memberi dan saling menghadiahi. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Kemudian di dalam ini kepada para individu Islam itu melarang untuk meminta-minta, tapi kepada orang lain yang diberikan oleh Allah kemampuan secara finansial itu lebih, rezekinya lebih, perintahnya adalah untuk membantu mereka. Jadi balance kepada setiap individunya, karena ini adalah sesuatu yang apabila dibudayakan kurang baik. Menjadi budaya itu kurang baik karena ini menjatuhkan muruah, kehormatan. Tidak boleh meminta-minta kecuali dalam kondisi darurat, kondisi yang memang betul-betul sudah tidak mampu bekerja, tidak mampu melakukan apapun, itu baru, itu pun tetap berusaha untuk menghasilkan. Nah, ketika ada orang yang memiliki kelebihan rezeki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan as-sa'i ala al-maratin wal miskin, orang yang menanggung nafkah seorang janda, fakir miskin, maka beliau mengibaratkan kal mujahid fisabilillah. Dia itu seperti orang yang berjihad fisabilillah, yang menyantuni orang-orang yang duafa, yang tidak mampu secara ekonomi. Kepada mereka Anda jangan meminta. Tapi kalau ada orang yang datang kemudian ingin memberikan sesuatu kepada Anda dan Anda tidak pernah minta, Anda punya dua pilihan. Merasa ifah, oh saya cukup, kemudian dia ithar. Ithar itu memprioritaskan orang lain. Itu tetangga saya ada yang lebih membutuhkan Pak. Bisa sikap ini diambil. Atau yang kedua, diterima. Mungkin kita nggak pernah minta. Kan beliau datang sendiri kemudian karena melihat mungkin secara ekonominya kurang, ya kadang makan kadang tidak. Tetangganya tahu, Bu, ini saya bikin ketupatnya lebih, bikin lontongnya lebih. Silahkan Bu, nanti mudah-mudahan ya hari raya nanti Ibu bisa makan ketupat juga. Ya, yang seperti ini kan tidak masalah. Makanya perintahnya orang yang punya kelebihan tanpa mereka harus meminta, berikanlah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka itu seperti mujahid fisabilillah. Wa ahsibuhu, dan aku berharap, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kal qaim alladzi la yaftur. Pahalanya itu seperti seorang yang sholat dan tidak pernah putus. Begini Pak ilustrasinya. Ya mungkin kalau tentara pasti tahu ketika ditugaskan di perbatasan itu berapa bulan. 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Bayangkan, orang di ribat itu berjaga di perbatasan selama 6 bulan. Dengan orang yang sholat 6 bulan secara melakukan sholat terus tanpa putus, la yaftur. Kal qaim, seperti orang yang tidak pernah putus sholatnya selama 6 bulan berturut-turut. Jenengan kan tadi duhur sholat, ini kan kita break Pak, nanti sholat lagi asar. Bayangkan, dari mulai subuh ketemu subuh lagi dia berdiri terus sholat, nggak berhenti-berhenti. Kurang lebih pahalanya seperti itu. Kal qaim alladzi la yaftur wasaim alladzi la yuftir. Yang kedua, Nabi mengibaratkan orang ini seperti orang yang berpuasa tapi tidak pernah buka. Puasa terus, selesai Ramadan tambah Syawal. Syawal 6 hari, dihitung puasa terus. Padahal mungkin faktanya dia tidak sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi. Jangan menunggu mereka meminta, karena meminta itu bisa menjatuhkan muruahnya. Kalau memang kita melihat ada di lingkungan kita yang secara ekonomi mereka kekurangan, jangan tunggu mereka ngetuk pintu rumah kita, datangi mereka. Ya barang mungkin seminggu sekali atau sebulan 3 kali atau 4 kali barangkali kita berikan kelebihan rezeki kita untuk mereka.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka itu seperti mujahid, para pejuang. Yang kedua, seperti apa sih deskripsinya? Yaitu seseorang yang sholat terus-menerus, tidak pernah berhenti sholatnya, dan dianggap dia berpuasa terus-menerus dan tidak pernah stop, tidak pernah berbuka. Seperti inilah Allah memberikan pahala kebaikan kepada orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang berada di lingkungannya atau orang-orang yang dia kenal, yang mereka itu secara kemampuan lemah, secara finansial lemah, secara fisik juga sudah sepuh, tidak mungkin bekerja yang berat, dan endingnya tidak ada yang menafkahi, tapi ada agnia, orang-orang kaya yang ada di sekitarnya yang kemudian memperhatikan mereka. Kadang mereka ini nggak kelihatan, ya, tahu-tahu dikirimin begitu saja, dan memang tidak mau diekspos. Kenapa? Karena ingin menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang dilakukan untuk menjaga hatinya agar tidak terhinggapi penyakit riya. Jamaah, ini adalah amalan yang mulia. Semoga Allah memampukan kita, memudahkan kita untuk bergerak, ya, hati kita digerakkan oleh Allah untuk memberikan sesuatu yang kita miliki, dan itu kelebihan dari yang kita miliki, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Ramadan mengajarkan seperti itu. Tidak perlu kita nunggu Ramadan tahun depan. Ramadan baru berlalu dan Ramadan sudah mengajarkan kita arti kepedulian sosial kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.